Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini merupakan tugas calon guru penggerak angkatan 7, tugas 1118, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Jusria SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sangatta, SDN 010 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ada 3 pertanyaan dari tugas ini adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Jawaban saya yang pertama adalah saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11, bahwa yang pertama, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus utama saya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik. Yang ketiga, pencapaian tujuan materi dan KKM tujuan utama saya. Yang keempat, peserta didik kurang aktif, kurang motivasi, dan banyak main dalam proses pembelajaran. Yang kelima, merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas dalam mencapai KKM setiap mata pelajaran atau tema yang saya ajarkan. Yang berikutnya, kurang memahami karakteristik siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Maksudnya di sini, peserta didik diberikan kesempatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai waktu yang disepakati. Dengan seperti ini, peserta didik diajak untuk berdisiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Maksudnya seperti berupa gambar melalui slide PowerPoint atau video pendek tentang permasalahan. Contoh misalnya, sampah masyarakat atau sampah yang ada di sekolah yang menumpuk berserakan mengotori lingkungan. Dari situlah peserta didik diajak untuk berpikir kritis dalam menemukan solusi dan permasalahan tersebut. Ya. Kemudian menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi atau reward atau hadiah berupa coklat atau jenis makanan lainnya kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar serta meniadakan hukuman atau punishment. Yaitu dengan seperti ini peserta didik pasti akan bersemangat atau antusias konsentrasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, kalau ada seperti hukuman, itu sifatnya yang membangun atau menyadarkan peserta didik, misalnya memberikan tugas tambahan dari siswa lainnya. Contoh, siswa yang disiplin dan bertanggung jawab misalnya dapat 5 soal, dan sedangkan siswa yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab atau yang melalaikan tugasnya dikasih tambahan misalnya 7 soal atau 10 soal. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, ini maksudnya salah satu dengan memberikan games edukatif atau sekali-kali belajar di luar kelas menyatu dengan alam. Misalnya 2 kali sebulan ya. Dengan seperti ini peserta didik akan senang dan menyenangkan agar tidak timbul rasa bosan atau jenuh dalam kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Pertanyaan yang ketiga, penerapan yang segera jawaban dari pertanyaan ketiga ya, menurut saya penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran KHD seperti misalnya pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Seperti sebagai guru yang kreatif selalu membuat skenario pembelajaran yang menyenangkan dengan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, misalnya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Ya, ini seperti karakteristik lingkungan di mana kita berpijak, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya supaya tetap lestari agar melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Maksudnya di sini guru bebas berinovasi tanpa tekanan dan siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri untuk memperoleh berbagai macam informasi untuk mendukung proses pembelajarannya
pelajarannya dengan mengikuti aturan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, pembelajaran yang juga mengutamakan aspek budi pekerti. Ini sangat penting karena dalam pembentukan nilai-nilai karakter, siswa yang bersifat positif baik dari segi tutur kata, perilaku atau perbuatan serta sopan santun supaya ke depan menjadi karakter serta kebiasaan yang mereka ingat dan terapkan sampai kapanpun. Yang selanjutnya, tidak lagi menuntut tapi menuntun, menerapkan sistem AMOM. Maksudnya di sini, sebagai guru bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu dengan kasih sayang. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini, kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan sebagai guru harus membekali keterampilan kepada peserta didiknya sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyelesaikan diri dalam kehidupan mereka. Tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, selamat raganya, bahagia jiwanya. Dan KHD juga menegaskan pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Dengan mengakhiri sebuah pantun, burung Iriam burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.